Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ketua Lab Komputasi Cerdas atau Information System, Bapak Profesor Yudhistira, PSD, dan Ibu Ketua Kegiatan, yaitu Bu Irawati, serta para narasumber yang luar biasa hari ini yang berkenan membagikan ilmunya, dan tentunya yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, walaupun adiknya jumlahnya belum banyak, masih 4 orang yang hadir, insya Allah dengan harapan kita nanti akan lebih banyak lagi. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang selalu setia mendampingi kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kesempatan terbaik untuk kita untuk selalu bisa menambah ilmu dan berbagi ilmu kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa maupun rekan-rekan dosen lainnya. Jadi hari ini kita berada pada Neural Talk sesi ke-5 dan ini merupakan sesi terakhir. Ya. Episode berapa, Bu? Oh, ke-4 ini ya. Oh, terakhir ke-4. Oh, saya keburu-buru berarti 5. Season ke-5. Di tiap season itu biasanya ada episode, ya Pak Yudhis ya. Ada episode ya. Nanti nunggu tahun depan ya, awal semester depan. Nanti serialnya serial MCU ini ya. Jadi Lab KC itu punya sub bidang beraneka ragam. Kita udah lihat di sesi pertama, ya, kedua, ketiga, dan yang sekarang ini adalah sesi untuk Natural Language Processing. Ya. Neural atau natural? Neural, natural ya. Soalnya sekarang udah banyak singkatan soalnya ya. Natural Language Processing. Jadi ini teman-teman yang ada di Natural Language Processing ini meneliti, mengeksplorasi kemampuan komputer untuk bisa memahami kata-kata ya manusia. Ya. Jadi teman-teman dosen di Lab KC ini sangat memahami dunia tanpa kata apalah maknanya, gitu ya. Tanya Pak Randy sama Pak Yudhis, dulu dapat pasangan itu pasti dengan kata-kata. Tidak mungkin kalau hanya dengan citra saja, ya Pak. Nunjukin gambar tok, gitu kan tidak mungkin ya. Pasti ada kata-katanya. Bahkan dengan kata-kata, ya. Bu Tirana itu dapat Pak data juga ya. Ya. Tapi nggak tahu sama-sama ilmu komputernya, saya khawatirnya ya itu di rumah itu harus pakai biar dulu baru bisa ngomong gitu loh ya. Nah nanti Bapak Ibu narasumber ini akan mencoba menyampaikan apa yang telah beliau lakukan selama ini ya, menggeluti bidang NLP dengan berbagai macam variasinya. Ini yang pertama adalah Pak Rizal SP. Pak Rizal SP itu suka berjibaku dengan dokumen yang banyak. Ya, beliau ini lihat dokumen banyak itu frustasi ya. Oleh karena itu beliau berpikir gimana cara memproses secara pintar semua dokumen tadi. Ya, contohnya meringkas dokumen ya dan seterusnya. Dulu mungkin surat cintanya diringkas dulu pakai AI ya ke istrinya yang sekarang ya. Akhirnya bisa diterima ya. Ya. Mungkin kayak di AI, tolong dibuat diperindah gitu ya. Parafrase diperindah gitu. Pak Rizal SP bilang gitu. Pak layaknya Shakespeare ya. Bisa begitu ya Pak Rizal ya? Belum ada ya?
Belum ada ya. Siapa tahu Pak Pak Rizal nanti bikin ya. Oke, kita mulai dan beri kesempatan pada Pak Rizal SP dan applause dulu ke Pak Rizal biar tambah semangat. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Lab Sistem Cerdas, ya benar ini, yang mengadakan acara yang menurut saya sangat dinantikan ya, baik oleh dosen maupun mahasiswa, beberapa mahasiswa mungkin. Untuk dosen sendiri memang ini adalah sebuah panggung ya, selain mungkin bisa dilihat di Google Scholar dan sebagainya, tapi ini bisa menyampaikan secara verbal dan juga ada emosionalnya gitu ya. Karena kalau membaca itu kan tergantung siapa yang menginterpretasikan. Kalau ini menyampaikan kan, oh ternyata seru banget gitu. Nah, perkenalkan nama saya Rizal, mungkin bagi yang belum kenal, untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan secara singkat, sedikit berbagi, karena saya punyanya sedikit ya, yang saya bagi sedikit. Kalau saya punya banyak ya sedikit. Tergantung namanya. Iya, jadi hanya waktu yang terbatas ini mungkin saya akan menjelaskan dokumen AI. Istilah ini mungkin nampak general ya, dokumen AI di era large language model. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi baru-baru ini muncul istilah dokumen AI ini. Nah, mungkin kita mulai dari sebuah pertanyaan ya. Kalau kita lihat unstructured dokumen itu lebih banyak daripada dokumen yang terstruktur ya. Ini mungkin saya menganggap teman-teman di sini udah paham ya, unstructured dokumen dan structured data itu bedanya apa gitu ya. Misalkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu dalam satu hari staffnya itu harus, staff atau pekerjanya atau orang-orang yang dalamnya itu harus berinteraksi dengan berapa banyak dokumen ya. Seperti misalkan surat, proposal, laporan, invoice, mungkin bagi orang-orang di keuangan, invoice-nya 2 kali pula. Kontrak, dokumen kontrak, dan dokumen-dokumen yang lain. Mungkin ini nampak umum ya, trivial ya, kalau di organisasi itu seperti ini. Tapi saya baru menyadari setelah ada kerjasama dengan industri bahwa ada perusahaan yang istilahnya CRM ya, open sourcing, outsourcing untuk mengelola dokumen gitu ya. Mereka dalam 1 bulan itu perlu membaca gitu ya, atau memvalidasi dokumen itu sampai 300.000 halaman, dan itu dilakukan oleh manusia gitu ya, manual. Nah tentu ya bisa dibayangkan butuh berapa orang gitu ya untuk ini dilakukan secara manual. Memang saat itu era sebelum LLM ya, itu pegawainya banyak, tapi ternyata maintaining orang, karyawan dan sebagainya itu cost-nya besar, sehingga LLM ini menjadi sebuah exit point gitu ya dalam pengelolaan dokumen yang berskala besar gitu. Intinya si dokumen AI ini kita berinteraksi dengan dokumen apapun ya, dokumen apapun yang kita perlu, bisa jadi kita perlu understanding apa yang ada di dokumen itu. Sesimpel misalkan dalam sebuah invoice itu ada penanda tangannya enggak. Jadi perusahaan-perusahaan itu butuh ternyata orang-orang yang melakukan itu secara manual gitu ya. Misalkan ada proposal yang masuk atau ada dokumen-dokumen invoice. Nah itu ada rule-nya gitu. Invoice itu misalkan tanggal penanda tangan atau tanggal atau nominalnya itu masuk akal dan sebagainya. Itu kalau dilakukan oleh manusia mungkin akan membutuhkan waktu, takes time, atau bahkan yang lebih fatal adalah rawan error gitu. Rawan error
oh ternyata salah membaca jumlah nolnya gitu ya misalkan. Nah, DAI atau dokumen AI ini merupakan kombinasi antara NLP dan computer vision gitu ya. Jadi eh, ini adalah irisan gitu ya, irisan nggak murni NLP. Jadi kalau NLP kita mungkin secara language kita mencoba untuk hanya memanfaatkan informasi dari teksnya saja gitu ya. Jadi dokumen AI ini adalah pecahan antara NLP dan computer vision dan tasnya adalah understanding dan generation. Jadi ada dua itu ya. Kita berusaha memahami isi dan juga mungkin kita perlu untuk mengenerate. Nah, evolusinya mungkin juga ini sudah panjang ya. Mulai dari penggunaan OCR klasik gitu sekitar tahun 2000-an, kemudian tahun 2020 sampai 2022 itu banyak orang yang meneliti tentang layout language model ya. Jadi dari sebuah dokumen itu nggak langsung dibaca teksnya, tapi dipahami dulu layoutnya. Contoh simpel adalah ketika kita diminta untuk membaca paper itu kan biasanya ada dua kolom ya, style yang dua kolom itu kalau dibaca teks dia akan lanjut gitu ya, antara kolom per baris di kolom yang berbeda itu akan lanjut. Maka kita perlu memahami kolomnya. Kayak koran itu misalkan, koran itu kan gimana sih cara membaca koran, apakah yang per kolom itu sampai selesai atau dibaca aja lurus gitu. Nah ini perkembangannya kira-kira seperti itu ya. Yang sekarang karena ada LLM ini udah mulai menggunakan decoder only-nya. Nah, jadi untuk DAI sendiri konten yang kita pertimbangkan untuk dianalisis itu nggak cuma teksnya, tapi juga komponen-komponen yang lain. Karena dalam sebuah dokumen itu tentu nggak hanya teks ya, teman-teman sekalian. Ada gambar, ada komponen yang lebih kompleks seperti rumus, tulisan tangan, chart gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita diminta untuk menganalisis atau membaca sebuah dokumen yang mengandung chart? Kita nggak bisa hanya mengandalkan NLP ya untuk itu. Maka aspek visualnya juga perlu diperhatikan gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengkombinasikan antara keduanya gitu, atau multimodal ini strategi yang lebih kompleks untuk melakukan analisis, karena modalitas, semakin banyak modalitas maka di situ harus ada kompromi antar modalitas untuk memastikan bahwa mereka ini saling berhubungan atau nyambung gitu. Ini nggak bisa kita ngomong gambar saja terus teks saja gitu, nantinya tingkat kesulitannya ada di kombinasinya. Contoh dokumen yang kompleks gitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Ini kalau kita mungkin yang di sebelah kiri ini seperti koran atau paper yang tadi saya sampaikan, ada dua kolom, kemudian ada gambar, tiba-tiba muncul gambar di tengah-tengah gitu ya. Itu gimana cara menganalisisnya gitu. Pertama ya kita analisis dulu layoutnya, setelah itu baru teks-teks yang ada di dalamnya. Bahkan itu ada tanda tangan gitu ya, tanda tangannya bagian dari yang mana gitu. Atau dulu saya menganggap bahwa tabel itu ya teks saja gitu ya. Ternyata setelah kebutuhan perlu mengekstrak informasi, misalkan berapa grand total yang ada di sebuah dokumen invoice gitu ya. Nah, invoice itu kan formatnya nggak ada yang sama ya, nggak formal gitu, beda-beda gitu antar perusahaan. Nah, ini gimana cara mencari poin-poin penting seperti itu? Maka, nah ini menjadi sebuah problem yang perlu untuk diangkat. Nah ini untuk task utamanya saya rasa nggak cuma ini ya, kebetulan ini yang populer dan yang saya tahu. Bisa jadi ada yang lebih detail lagi, misalkan yang fokus hanya menganalisis atau mengekstraksi informasi dari chart atau diagram dan sebagainya. Ini yang umum itu misalkan ke information extraction, misalkan ada penanda tangannya nggak gitu. Pertanyaannya sesimpel itu.
di dokumen tertentu itu ada penanda tangannya apa enggak, itu masuk di KIE. Kemudian ada yang sekarang banyak kita upload dokumen kemudian kita tanya jawab, itu juga bisa juga ya, dokumen visual question and answer. Kemudian tabel understanding itu juga sudah menjadi satu topik riset sendiri gitu ya. Jadi udah ada dataset dan sebagainya itu ada. Terus layout tadi ada layout LLM yang spesifik untuk membaca sebuah dokumen atau sebuah gambar itu layoutnya seperti apa. Nah, ini contoh kalau yang layout LLM teman-teman bisa mulai coba untuk menggunakan pretrain yang sudah ada. Secanggih apa sih pretrain yang ada sekarang? Yang terkenal ya layout LM ya. Sekarang udah sampai versi ketiga. Dan yang minor atau yang lain-lain juga ada sih. Tapi nggak saya sampaikan di sini. Ini contohnya. Kemudian OCR ya. Nah, ini menjadi paradigma yang lumayan mainstream ya. Ketika kita menganalisis dokumen itu, sekarang udah nggak zaman baca langsung konten PDF-nya atau teksnya. Semuanya di-convert dulu jadi gambar. Tuh, ini yang saya pahami ya. Jadi semuanya di-convert jadi gambar baru dianalisis secara visual, OCR, dan sebagainya itu. Karena misalkan ketika kita punya dokumen yang di-scan bentuknya seperti ini ya, miring gitu ya. Nah ini kalau kita menggunakan teks, cukup repot gitu ya. Kita perlu menganalisisnya menjadi gambar dulu dan sebagainya. Ini yang terkenal untuk OCR itu ada model yang namanya Paddle. Cina lagi ya, lagi-lagi. Nah, ya kebanyakan memang riset-riset seperti ini kalau saya lihat dari Cina ya, paper-papernya atau ininya kalau nggak salah dari Baidu ya. Teman-teman tahu Baidu. Kemudian untuk selanjutnya untuk tools-tools yang lain yang banyak digunakan untuk ekstraksi seperti Docklink ya. Docklink ini open source dari IBM. Saya rasa vendor-vendor besar yang lainnya ya seperti Microsoft itu juga mengopen source-kan tools atau paper-paper mereka untuk mengekstrak ini. Jadi mungkin kalau dulu kita ngomong kita fokusnya ke klasifikasi gitu ya. Kita klasifikasi itu algoritmanya seperti apa ya? Harus seperti ini atau clustering itu seperti apa gitu ya. Jauh sebelum itu sebenarnya tantangannya adalah bagaimana mengekstrak teks-teks atau dokumen yang ada di dalamnya gitu ya. Baru kalau teksnya udah oke, udah terekstrak, baru dia akan bisa digunakan untuk klasifikasi, clustering dan sebagainya. Tuh. Nah, ini kalau multimodal AI mungkin Pak Prof Yudis ya tadi. Prof Yudis mungkin lebih paham ya. Banyak sekali variasi-variasi untuk mengalign dari multimodal modality yang berbeda. Nah ini kebetulan dulu riset saya waktu kuliah ini ya tentang multimodal AI. Nah ini kalau mungkin nanti teman-teman pengen tahu lebih lanjut dataset atau benchmark terkait dengan topik ini itu sudah ada dan saya yakin lebih banyak lagi kalian bisa baca-baca di Hugging Face ya. Itu udah ada papernya. Nah ini kebetulan saya melakukan riset dengan ITB ya di RKI tahun 2025 yaitu mengekstrak laporan tahunan data keuangan dari perusahaan. Jadi kalau yang suka mainan saham-saham itu kan setiap tahun perusahaan itu mengeluarkan dokumen emiten kalau salah namanya Pak. Emiten itu laporan. Jadi dari laporan itu sebenarnya kita bisa memutuskan untuk beli saham apa enggak saham dari perusahaan itu. Nah itu dari situ kita apa aja sih dokumen emiten. Kalau emiten itu dokumennya bentuknya enggak seragam ya, macam-macam gitu. Ada yang kemarin menganalisis misalkan dari foto bos-bos perusahaan itu ya. Kalau dari foto kayak gini itu dicari korelasinya sahamnya itu bagus apa enggak gitu. Ya kalau menurut algoritma ada sih Pak. Kalau kelihatan muram biasanya itu malah yang bagus. Ya itu. Jadi tapi mungkin kalau riset yang saya lakukan lebih spesifik di tabel dan grafik ya. Untuk tabel dan grafik itu
ternyata ada ininya. Nah ini contoh ininya ya, ekstraksinya ya. Tapi ini belum belum bagus juga sebenarnya. Tapi stepnya sudah ke sana. Jadi misalkan ini ada dokumen, ini belum terklasifikasikan ya untuk segmentasinya gitu. Nah ini kan dalam sebuah dokumen tuh ada teksnya, ada chartnya gitu. Nah ini mungkin nanti bisa teman-teman baca juga. Kalau ternyata visual dari sebuah dokumen tuh visual objeknya itu apa aja sih? Mulai dari infografik, kemudian diagram, tabel, atau foto gitu Pak ya. Jadi yang fotogram ini termasuk yang leadership foto atau fasilitas-fasilitas perusahaan itu juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan ketika kita akan melakukan itu tadi. Mungkin itu untuk topik dari DAI. Ini tentang saya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini gimana Pak? Strava Pak. Enggak Pak, jangan Pak. Nanti ketahuan kalau saya tukang kabur. Nah ini jadi untuk riset waktu doktoral saya memang ada kaitannya dengan image captioning ya. Mungkin image captioning. Jadi kalau ini dilakukan saat era LLM mungkin nggak laku ya riset saya. Karena udah diselesaikan oleh LLM yang sekarang gitu Pak. Jadi waktu itu kita upload risetnya itu ngupload 5 gambar. Ketika 5 gambar ini ada urutannya gitu ya. Terus diminta untuk generate caption tapi yang ada kaitannya, ada secara ini. Kalau urutannya dibalik ya ceritanya juga akan berantakan, kira-kira kayak gitu. Kalau sekarang kan teman-teman tinggal pakai LLM dan sebagainya udah pasti bisa gitu ya. Nah ini mungkin summary dari penelitian saya. Kalau pakai generative AI, ya area penelitian utamanya memang NLP ya. Ini bukan saya ngomong ya. Ya kebanyakan top 10 publikasi berdasarkan citasi itu analisis sentimen. Kalau saya analisis lagi kenapa publikasi itu banyak yang citasi. Ternyata berangkatnya adalah waktu itu banyak yang email saya minta dataset gitu Pak. Saya lama-lama males gitu balesin. Akhirnya saya upload di GitHub. Jadi kalau mau minta datasetnya tinggal download terus disitasi. Ya walaupun itu adalah paper penelitian mahasiswa, tapi ternyata banyak juga yang membutuhkan. Jadi ini pesan moralnya itu Pak. Ya, lagi-lagi ini semua nggak bisa saya aja yang melakukan ya. Jadi butuh teman-teman mahasiswa. Jadi silakan kalau mau tertarik dengan topik ini, teman-teman students harus involve di sini gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Bagi yang ingin membutuhkan slide ini bisa di-scan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Rizal ya. Presentasinya saya yakin adik-adik mahasiswa tidak mungkin belum bisa memahami semua atau bahkan bisa hopeless lihat begitu banyaknya yang dibahas oleh Pak Rizal di dalam memaknai sebuah dokumen dengan bantuan AI. Ya tadi ada layoutnya dipahami dulu ya toh. Nah seperti itu. Bahkan resep aja bisa resep dokter ya itu tadi Pak ya. Invoice. Kalau yang tadi ada resep apa tadi? Yang AI itu bisa resep dokter itu kan pakai tulisan tangan itu ya. Itu bisa dipahami dengan AI juga. Ya tapi tadi Pak Rizal mengatakan bahwa students are in the loop ya. Istilahnya kalau di ini pipeline itu human in the loop ya Pak ya. Kalau ini jadi students in the loop ya. Maksudnya loop itu diputar-putar terus biar bingung gitu ya. Diputar dari Pak Rizal, Pak Putra, ya Bu Ira jadi bingung ini apa karepe Pak Edi gitu ya. Terakhir
akhirnya ke Bu Yuita ya. Bu Yuita, saya bingung Bu Yuita gitu ya. Lebih baik berakhir di Bu Yuita daripada berakhir di ketinggian ya. Pak Yun mesti gitu ya. Luar biasa Pak Rizal SP tentang apa yang telah selama ini dilakukan sharing seasonnya. Sekarang tiba saatnya ke Bu Tirana. Ya, jangan dibahasakan Bu Tirana itu Bu Tirani jangan loh ya. Pak Data pasti tidak mau ya, namanya Tirana ya. Bu Tirana ini luar biasa. Jadi Bu Tirana ini dari judulnya, dari tanda tanya ke titik. Nah, ini berarti solutif beliau ya. Jejak rekam beliau menjadi apa? Researcher intern ya, Bu ya, di kata.ai. Keren nggak? Keren ya. Nah, ini pengalaman beliau cukup banyak di dalam bidang NLP juga, tapi sedikit beda topiknya, subtopiknya beda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rizal SP. Tapi tentu nggak jauh-jauh dari kata-kata tetepan. Ya. Monggo Bu Tirana, waktu dan kesempatan kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Tirana Nurfatianosa. Hari ini saya mau share yang ringan aja gitu ya, tentang dari tanda tanya ke titik ya, gimana riset NLP itu bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Perkenalkan, nama saya Tirana, saya asisten profesor di Brawijaya sejak tahun 2023. Ini ada email, Discord server, dan juga website kalau ingin tahu lebih lanjut. S1 dan S2 saya di Philcom, S3 saya di Kumamoto University Jepang. Dan sebelum jadi asisten profesor di UB, saya punya beberapa pengalaman sebagai software engineer di Mitrais, research assistant di UB, quality assurance specialist, ini remote work. Terus waktu S3 saya sempat internship di AI Research Scientist di kata.ai. Terus setelah S3 saya kerja di lab sebagai researcher dan data science consultant. Dan akhirnya saya jadi dosen di Philcom. Kenapa Pak? Terdampar di Philcom. Oke, nah ini sebelum saya mulai mungkin saya mau tanya dulu. Dari teman-teman semua siapa sih yang sering pakai ChatGPT, Cloud, atau Gemini? Semuanya ya. Ayo dong angkat tangan dong yang di belakang mahasiswa. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Dari kalian pakai AI tersebut gitu ya. Siapa sih kalian yang percaya dengan hasil dari AI? Percaya nggak? Percaya nggak hasilnya? Percaya. Yang mahasiswa pada nggak percaya nih Pak, gimana Pak? Pertanyaan ketiga sekarang. Dari kan AI ngeluarin outputnya kan sesuatu yang kayaknya bisa dipercaya, meyakinkan gitu ya. Tapi dari kalian semua siapa yang menemukan ternyata hasilnya itu salah? Ada yang pernah nemuin nggak? Pasti pernah ya. Dan itulah paradoks di NLP sekarang gitu ya. Jadi kita punya model yang bisa kita pakai buat ngoding ya, bisa kita pakai buat ngerjain tugas, bisa kita pakai buat ngerjain esai dan lain-lain. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Gimana kita bisa tahu bahwa AI yang kita pakai itu dia benar-benar fakta, atau dia hanya adalah halusinasi? Gimana cara kita tahu? Nah sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru gitu ya. Pertanyaan ini ya dasarnya pertama kali diajukan 70 tahun yang lalu oleh siapa? Oleh Alan Turing. Dan generasi NLP kita sekarang itu mencoba untuk mencari pertanyaan, menjawab pertanyaan yang lebih kompleks daripada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Contoh misalkan zaman dulu mungkin pertanyaannya bisa nggak sih misalkan mesin paham bahasa manusia? Setelah itu pertanyaan lebih kompleks lagi. Gimana sih statistik itu bisa gantikan aturan ya? Terus lebih kompleks lagi, misalkan bisakah AI itu paham konteks yang panjang? Bisakah dia tahu cara cegah AI, bisa ngarang gitu ya? Bisakah AI bisa berperilaku etis?
Dan bisakah misalkan AI itu jadi ahli domain yang terpercaya? Nah, di tahun 1950 gitu ya, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh si Alan Turing, dia tanya gitu ya bahwa kalau mesin itu bisa bicara, bisa ngomong kayak manusia gitu ya, apakah dia bisa kita anggap sebagai berpikir? Nah, di sini dia melakukan yang namanya Turing test gitu ya, di mana di situ ada judge, dia pengen tahu gitu ya dari dua entitas A manusia, entitas B adalah mesin, kira-kira kalau judge-nya ini ngasih pertanyaan, dia bisa tahu nggak yang jawab itu adalah robot ataukah manusia? Beralih ke 1966, yang muncul chatbot bidang psikolog namanya Eliza, ya dia Joseph Weizenbaum ini dia buat chatbot yang dia base-nya itu masih rule base ya, masih berbasis aturan ya. Nah, dan bahkan dengan chatbot seperti ini saja manusia bisa tertipu gitu ya bahwa dia sedang bicara sama psikolog gitu ya. Terus tahun 90-an mulai muncul statistical NLP ya. Gimana statistical corpus ini dia bisa gantikan aturan secara manual. Nah, ini di tahun 90-an ini NLP mulai jadi data driven. Maksudnya adalah ketika dipakai untuk memutuskan sesuatu semuanya sudah berdasarkan dari data. Dan tahun 2003-an gitu ya muncul distributed word representation. Gimana caranya kita merepresentasikan sebuah kata itu menjadi vektor ya. Dan ini menjadi dasar ya bakal dari si word embedding yang kita pakai sampai 1 dekade kemudian. Itu muncul 2013 word to fact ya. Bisakah makna kata itu direpresentasikan sebagai vektor ya? Dirancang oleh Semikolov ya. Dan yang paling terkenal adalah ya King minus mind plus movement, kita bisa dapatkan Queen gitu ya. Dan ini mengubah cara NLP itu bisa merepresentasikan suatu bahasa. Terus 2017 mulai muncul transformer ya, bisakah misalkan kita pakai attention mechanisms untuk gantikan RNN ya. Di 2018 muncul BERT dan GPT, gimana kalau misalkan kita pakai model pre-train atau fine tuning ya untuk task yang baru ya. Di 2022 sampai sekarang kita mulai pakai chatbot ya, ChatGPT ya. Bisakah misalkan LLM-nya bisa berbicara, bisakah dia bernalar dan apakah dia jujur. Nah, dari tadi ya, kita berawal dari pertanyaan gitu ya. Dan dari pertanyaan itulah muncul berbagai macam riset gitu ya. Ini mungkin riset pertama saya waktu saya pertama kali bikin paper gitu ya. Dan saya pertama kali riset itu waktu saya S2. Dan diterima di local conference ya, SIAT waktu itu 2017-2018 ya. Waktu itu skemanya masih tentang sentiment analysis dan fitur. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa bangun ya opini publik dari media sosial secara otomatis dan fitur apa aja yang penting. Nah, itu pertanyaannya. Nah, secara konteks NLP global, bahasa Indonesia itu di tahun ini masih belum tersentuh. Belum banyak riset-riset yang pakai bahasa Indonesia. Nah, terus dari riset itu saya menemukan jawaban gitu ya. Saya waktu itu masih pakai machine learning manual, machine learning tradisional ya, misalkan SVM ya. Terus saya mulai pakai genetic algorithm untuk milih fitur ya, fitur yang tepat ya untuk si machine learningnya. Terus ternyata saya tahu lagi, ternyata kualitas preprocessing itu lebih pengaruh gitu ya daripada pilihan algoritma yang kita pilih. Beralih lagi di tahun 2018-2019, nah ini mulai muncul BERT ya. Dan di masa-masa itu gitu ya, orang-orang mulai berlomba-lomba untuk bikin fine tuning BERT ya ke berbagai klasifikasi task. Dan ini pertanyaan penelitiannya karena ini tentang saran atau tidak gitu ya. Bisakah misalkan mesin itu tahu bahwa kalimat tersebut itu mengandung saran atau tidak? Ini ada 2 paper saya di SMFL dan di WMT 2019 dan akhirnya saya dapat jawaban gitu ya. Ada beberapa jawaban yang saya dapatkan. Mungkin saya lanjut saja ya. Terus di tahun 2020 ya, ini mulai auto ML itu mulai naik daun gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa mengoptimasi ya model-model deep learning ya. Dan di sini ada penelitian saya di Big Data dan IEEE Access ya, seberapa banyak misalkan hyperparameter yang dipakai yang perlu dioptimasi supaya di sini saya pakai CNN
bisa CNN bisa lebih baik dan apakah memang lebih banyak selalu lebih baik gitu ya. Jadi ternyata saya temukan bahwa yang lebih banyak hyperparameter itu tidak selalu meningkatkan performanya. Dan di sini ada diversity guided GA yang saya usulkan. Dia bisa mencegah konvergensi prematur dan juga AutoML yang berbasis GI. Dia juga kompetitif dengan hand tuning dengan oleh si expert. Terus juga di tahun era-era 2021 itu mulai muncul pre-training yang korpusnya lebih spesifik, korpus domain ya. Yang dia bahkan mengalahkan BERT secara general. Dan di sini ada 2 paper saya di SMM4H POPSOP di ACL dan juga di ICNLP ya. Tujuannya adalah untuk deteksi laporan kesehatan mandiri di Twitter ya, atau sekarang namanya X ya. Dan strategi fine tuning apa yang efektif di sana? Di situ saya melakukan fine tuning BERT ya, saya compare dengan general BERT. Ternyata kalau BERT-nya itu sudah di fine tuning ya, dia otomatis dia bisa memberikan performance yang lebih signifikan. Dan ternyata per-processing text di Twitter atau X itu punya tantangan yang berbeda gitu ya. Dia punya singkatan ya, terus ada gejala informal yang perlu normalisasi khusus. Dan saya juga nemukan data per-processing itu lebih berpengaruh dari pilihan metode fine tuning. Terus ini juga beberapa riset, dan ini fokusnya memang ke daerah Asia Tenggara gitu ya, karena datanya sangat sedikit untuk dilatih. Nah, ini ada beberapa paper saya, gimana caranya gitu ya, terutama misalkan untuk machine translation, gimana cara menerjemahkan bahasa yang sangat kekurangan data gitu ya, tanpa kita harus ngumpulin data itu dari nol. Ada berbagai cara gitu ya, kita bisa pakai pivot approach gitu ya, pakai bahasa perantara, dari satu bahasa ditranslate ke bahasa lain, terus balik ke bahasa kita sendiri, bahasa kita lagi. Terus juga di sini kami buat corpus paraphrase sintetis dari 17 bahasa, dan juga kami juga mengusulkan namanya phrase table combination gitu ya, untuk meningkatkan coveragenya. Dan di tahun era-era 2022 gitu ya, muncul model-model yang dia multilingual ya, tapi bahasa Indonesia itu dia cuma kurang dari 1% dari data aja gitu ya. Dan bahasa Inggris itu monopoli di era ini. Dan di sini pertanyaan riset yang diangkat adalah kenapa riset NLP di Indonesia itu selalu tertinggal gitu ya, dan bagaimana bisa komunitas itu bisa bergerak bersama. Dan di sini kita punya komunitas gitu ya. Jadi ada Nusa Crowd ya, Open Source Initiative for Indonesian NLP Resources, papernya diterima di ACL 2023. Jadi di sana kami ngumpulin data bahasa Indonesia sebanyak 130 dataset, dan Nusa Crowd ini adalah salah satu ekosistem yang terstandarisasi pertama di Indonesia. Terus kami juga kasih beberapa zero sort benchmark gitu ya, untuk membuktikan bahwa ada gap besar gitu ya antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan memang di paper ini banyak sekali penulisnya gitu ya, ada 45-an gitu ya yang kolaborasi di NLP komunitas Asia Tenggara. Terus ini juga tentang juga tentang sama ya, tentang bahasa lokal yang masih terbatas. Terus ini juga tentang gimana caranya supaya LLM-nya itu bisa berperilaku secara etis. Ini paper dari kakak tingkat kalian yang yang Pak Rizal dan saya bimbing gitu ya, diterima di CLP Workshop di SCL 2025. Dan ternyata kita bisa loh bikin instruksi etis yang bisa dikurasi ya dengan biaya yang rendah gitu ya, dan kita bisa lihat bahwa nilai etika di Indonesia itu sangat berbeda gitu ya dari dataset yang memang instruksinya itu adalah bahasa Inggris. Dan LLM yang di fine tune ya dengan anak baik ini, dia bisa menolak instruksi yang berbahaya. Nah, ini ada tentang RAG gitu ya, karena di tahun 2020 itu sebenarnya sudah ada RAG gitu ya, cuma penerapannya di bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Di sini ada paper ya di IAIR gitu ya, tentang criminal information. Oke, saya skip.
Nah ini di tahun 2023-2024 ya muncul multimodal ya, muncul riset-riset tentang multimodal LLM gitu ya. Tapi benchmark visual kayak Koko, Vicky E gitu ya, itu isinya konten-konten barat. Mereka nggak ngerti tempe, mereka nggak ngerti rendang, mereka nggak ngerti tarian-tarian tradisional Indonesia gitu ya. Dan di sini kita pengen AI-nya itu dia tahu konteks visual budaya Asia Tenggara, mulai dari makanan, kondisi kesehatan dan lingkungan yang tidak terwakili di dataset global. Dan ini paper kami yang diterima di SEL 2025 ya. Dan ini adalah dataset visual Southeast Asia pertama gitu ya yang merepresentasikan keragaman budaya lokal. Dan lebih efektif gitu ya crowdsourcing ini gitu ya daripada kita crawling manual gitu ya untuk konten budaya lokal, dan basisnya CVL ya, dia lebih akurat terutama untuk pertanyaan-pertanyaan visual yang hubungannya dengan Southeast Asia. Terus ini paper yang baru kami ya, ini hubungannya tentang penerjemahan ya teks Indonesia ke Glosbisindo. Ini riset dengan teman tuli ya, dan ini papernya diterima di CSPE 2026. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah milik Anda gitu ya. Dari 70 tahun lalu gitu ya, NLP itu sudah mengajarkan bahwa ya setiap jawaban itu akan memberikan pertanyaan yang lebih mendalam gitu ya. Dari tanda tanya ke titik, kembali lagi ke tanda tanya yang lebih dalam. Oke, dan ini mungkin open recruitment dari 2 riset ya. Jadi ada PD Expert, ini chatbot nutrisi klinis berbasis RAG ya. Ini saya buka untuk S1 dan S2 kalau ada teman-teman tertarik. Dan juga riset kedua saya, kalau yang pertama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kedua dengan Bu Irawati ya, Sinesia, aplikasi Sign Language untuk komunitas tuli Indonesia. Kalau ada yang tertarik bisa hubungi saya lewat email, Discord yang tadi, atau ya 2 itu aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa, ini tidak kalah keren juga apa yang disampaikan oleh Bu Tirana ya. Jejak rekam beliau panjang sekali ya. Penelitian beliau juga banyak ya terkait dengan memahami etika dari teks ya dan budaya bahkan. Ini kalau AI bisa beretika, saya jadi ingat film Cassandra. Pernah nonton, Bu Tirana? Serial di Netflix itu, ya. Belum ada yang nonton itu. Itu tidak ada yang nonton ternyata. Ya Allah, berarti saya tuh yang paling orang Filkom yang bisa nonton film berarti orang yang tidak stres, ya. Atau malah yang stres karena harus nonton film. Ada juga yang afraid ya, tahun 2000 berapa itu? 2025 kalau nggak salah. Itu juga AI yang beretika juga, ya punya emosi itu, afraid. Belum nonton, Bu? Itu aktornya Cina itu. Itu home security, terkait dengan home security. Tapi AI ya. Kemudian ada yang film artificial intelligence, besutan siapa? Sutradara terkenal itu? Joko Anwar. Nah, itu pengabdi setan itu. Oh, Steven Spielberg. Nah, itu tahun 2001 kalau nggak salah ya. Pak Edi nonton? Belum ya. Perlu nonton ini, hiburan malam itu. Kalau Bu Tirana nggak bisa nonton. Biasanya kalau sore itu sampai malam pasti jurnalnya dapat 1 gitu. Kalau nonton Netflix nggak bakal jadi jurnal. Luar biasa Bu Tirana, terima kasih sharingnya ya, sangat bagus. Saya yakin membuat mahasiswa juga makin kok banyak ya. Saya pilih yang mana ya. Nanti milihnya jangan semuanya, ya milih dikit aja. Fokus ke salah satu yang bikin adik-adik mahasiswa tertarik ya. Oke, berikutnya adalah ini
Pak Putra Pandu Adhikara. Ini salah satu dosen terkeren di KJ ini ya. Ini kalau sebutan di sebutan populernya Hikaru Yuki kalau nggak salah. Ini juga ini Master NLP ya. Bahkan saking NLP-nya ya, saking NLP-nya, beliau ini sebenarnya sejauh hari sudah disebut sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia Mobile ya. Struktur bahasa itu beliau cermat sekali ini Pak Putra Pandu ini. Jadi kalau ada proposal apapun beliau selalu dilibatkan pada finishing touch ya. Tolong dilihat, bahkan AI aja kalah luar biasa, kalah cermat dengan beliau. Saya persilahkan kesempatan ini kepada Pak Putra Pandu. Monggo Pak Putra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Oke, jadi untuk topik hari ini termasuk salah satu dulu ketika saya mulai skripsi sebenarnya S1 tentang information retrieval. Pembimbingnya pun Pak Wiwit dulu. Ya, jadi beliau ialah yang mengenalkan saya ke information retrieval. Saya dulu sebenarnya lebih tertarik ke software engineer. Ya, bikin web dan seterusnya. Kemudian di bawah bimbingan Pak Wiwit dan Prof. Wayan, akhirnya saya tertarik ke information retrieval. Saya belajar gitu ya, karena waktu S1 belum ada mata kuliah tersebut. Jadi benar-benar saya belajar from scratch ya tentang apa itu information retrieval atau pemerolehan informasi. Jadi bikin search engine itu bagaimana sih gitu ya. Dulu datanya pun alhamdulillah disediakan oleh Pak Wiwit gitu. Makanya skripsi saya cepat dulu. Mungkin 2 bulan selesai karena datanya sudah ada. Ya, ngodingnya cuma semingguan. Jadi ngoding itu seminggu 2 minggu. Meskipun ternyata waktu saya mau ujian skripsi di H-1 saya baru menemukan bug. Jadi baru ketahuan itu ya waktu lagi nonton, habis itu kepikiran nonton Naruto waktu itu saya ngabisin Naruto gitu ya. Habis itu kepikiran habis itu melihat codingan saya baru ingat kayaknya ada yang salah ini codingannya. Jadi baru benerin skripsi itu juga H-1. Nah, sampai akhirnya lanjut waktu S2. Jadi sebelum saya S2 pun saya kerja jadi web developer, tapi kemudian banting setir kembali ke jadi dosen lah, dipaksa orang tua jadi dosen dan akhirnya kembali ke information retrieval, nggak jadi web developer seperti itu. Nah, jadi kembali ke information retrieval waktu S2 pun akhirnya juga berhubungan sama NLP seperti itu. Jadi makanya di sini saya menginformasikan tentang dari search engine ke otak AI gitu ya. Kita sekarang sudah pakai IR plus LLM yang kita kenal sebagai RAG tadi, Retrieval Augmented Generation ya. Next. Oke, jadi dunia ini sebelum kita kenal AI gitu ya, yang AI generatif khususnya, kita search-nya itu based on keyword. Jadi kalau kita belajar sejarahnya IR itu ketika Perang Dunia Kedua. Ya, seingat saya Jerman itu kan menjadi musuh ya sebenarnya oleh sekutu gitu ya, dari Amerika dan seterusnya. Kemudian ketika Jerman itu kalah, semua dokumen-dokumennya diambil untuk dipelajari dan seterusnya. Jadi teknologi-teknologi itu bagaimana caranya supaya bisa pelajari dari ilmuwan di Amerika seperti itulah. Akhirnya dimintalah DARPA dan seterusnya untuk membuatkan sistem yang bisa melakukan pencarian informasi yang masif seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya search engine. Sampai akhirnya dari search engine yang awalnya di istilahnya Kementerian Pertahanan ya, itu akhirnya bisa muncul Google gitu kan ya. Jadi awalnya seperti itu. Ya, jadi kita ini sebenarnya pengguna teknologi pasca perang gitu kan ya. Jadi mulai dari email, kemudian search engine dan seterusnya. Jadi kalau di awal itu kita mencari gitu ya,
Itu seperti di perpustakaan, kita nyarikan keyword gitu ya. Kita cari kata apa, baru kemudian muncul bukunya, judulnya apa, seperti itu. Nah, saat itu teknik-teknik awalnya masih menggunakan boolean model, jadi hanya true false saja. Baru kemudian ada TF-IDF, ini terkenal sampai sekarang pun. Baru kemudian akhirnya muncullah BM25. Gitu ya. Ini yang lebih baik dan sekarang menjadi baseline. Nah, dia kedua ini cepat, tapi dia buta secara makna. Gitu. Jadi kalau kita mencari kendaraan roda 4, sistem ini mungkin akan melewatkan dokumen yang hanya berisi kata mobil. Gitu kan. Karena kalau kendaraan roda 4, otomatis biasanya ya kita kenalnya mobil, gitu ya. Bisa taksi, mungkin juga bisa yang semacamnya. Nah, ini adalah era pencarian berbasis sintaksis, bukan semantik. Jadi kalau kita lihat landscape gitu ya dari tahun 60-an waktu itu, ya. Itu kita masih pakai IR tradisional, mulai dari boolean model, TF-IDF, ada ini keyword matching gitu kan ya. Tadi harus exact match atau mungkin juga akhirnya parsial. Ini cepat tapi terbatas. Ya, dari tahun 60 sampai tahun 2000 akhir 2010-an itu masih pakai IR tradisional. Akhirnya baru muncul neural IR ya, menggunakan dense embedding. Setelah munculnya transformer dan seterusnya, akhirnya ini memunculkan pemahaman semantik. Ya, jadi recall-nya pun lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian akhirnya sekarang muncul ada RAG tadi plus LLM, ya, jadi RAG. Jadi ada retrieval untuk mengambil gitu ya, baru kemudian untuk generate jawabannya. Jadi menggabungkan dari hasil pencarian tadi dirangkum. Hasilnya adalah berupa langsung jawaban atau dokumen yang ringkas gitu ya. Jadi jawabannya konseptual dan menjadi standar baru. Jadi kalau sekarang kita nyari di Google atau Bing, kita ketikkan sesuatu, biasanya langsung dikasih jawabannya. Itu kan ya. Di bawahnya baru ada dokumen ke web 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi LLM ini merupakan game changer sekarang. Kita nggak akan memungkiri ke depannya pun pasti akan lebih masif lagi, gitu kan ya. Jadi ini kalau kita lihat perkembangannya eksponensial, bahkan seperti itu. Nah, jadi LLM ini merupakan model bahasa besar gitu ya. Ini dilatih pada triliunan kata, memungkinkan untuk memahami nuans gitu ya. Bahasa dan konteks yang jauh melampaui pencarian hanya berdasarkan kata kunci. Dan bisa mencari semantik gitu ya. Jadi LLM ini melihat dunia melalui embeddings, yaitu vektor kata yang mempresentasikan makna. Jadi melihat posisi, kemudian kata terdekat dan seterusnya. Jadi copy dan latte ini akan berada di koordinat yang berdekatan dalam ruang vektor tadi. Kayak tadi kalau dijelaskan Bu Tirana kan ada ya man versus king, bla bla bla, jadinya queen gitu kan ya. Ini juga mirip seperti itu. Nah, jadi LLM juga punya kemampuan sintetis atau generatif gitu ya. Tidak hanya memberikan link dokumen, LLM juga bisa membaca 100 dokumen sekaligus gitu ya dan merangkumnya dengan cepat menjadi satu jawaban yang koheren. Permasalahannya LLM ini memiliki knowledge cut off. Ya, kita tahu misalnya kita pakai model apa, kita tanya Presiden Republik Indonesia sekarang siapa? Kemungkinan masih Pak Jokowi gitu kan ya. Padahal harusnya sudah Pak Prabowo. Atau mungkin juga semacamnya. Jadi ada permasalahan data training yang masuk itu berakhir di tahun atau tanggal tertentu. Nah, jadi kalau model dilatih pada data 2023, dia tidak tahu data setelahnya. Nah, celakanya ini dia akan mencoba menebak, ya, menebak-nebak dengan percaya diri, padahal hasilnya salah. Sehingga menciptakan namanya halusinasi, ya, menciptakan fakta palsu yang terdengar ilmiah, kemudian juga lack of source, tidak bisa memberikan referensi sumber data dan juga still knowledge. Ya, jadi knowledge-nya ini tidak diperbarui secara berkala. Nah, solusinya adalah RAG tadi, Retrieval Augmented Generation. Jadi menghubungkan kecerdasan AI dengan kebenaran secara real time. Jadi bisa mencari juga ke web dan seterusnya. Makanya kalau kita gunakan chat GPT sekarang atau cloud dan lain sebagainya, dia juga bisa search ke web. Gitu ya. Atau mungkin kita pakai notebook LM. Itu juga contoh dari aplikasi RAG. Gitu ya. Nah, analoginya seperti kayak ujian buka buku gitu ya. Mana yang lebih pintar? Mahasiswa yang nggak pernah nyatet
atau mahasiswa yang sudah siap dengan catatan. Pasti yang hasilnya lebih baik adalah mahasiswa yang punya banyak catatan, gitu kan ya. Jadi intinya seperti itu. LLM yang sederhana ini seperti mahasiswa yang dipaksa menjawab, tapi dia nggak punya buku, nggak punya catatan. Ya, dia hanya mengandalkan memori. Padahal memori bisa hilang. Ya. Sedangkan kalau REC, ini mahasiswa yang sama, tapi dia diperbolehkan membawa buku catatan sebanyak apapun juga. Ya, jadi nggak perlu nggak perlu menghafal semua data, dia hanya perlu tahu bagaimana cara mencari informasi yang tepat. Ini seperti itu. Jadi kita gunakan otak AI berupa LLM untuk menalar atau reasoning, kemudian kita gunakan database eksternal untuk pengetahuannya. Jadi ini meminimalisasi yang namanya halusinasi tadi. Nah, ini adalah beberapa komponen utama. Jadi kalau di IR yang biasa itu hanya ada sampai retriever. Itu ya. Retriever ini bertugas mencari dokumen yang relevan dari database vektor menggunakan query pengguna. Ini tahap pencarian informasi. Kemudian ada augmenter. Dia menggabungkan query asli pengguna dengan konteksnya atau potongan dokumen. Yang kemudian yang ditemukan oleh retriever yang kemudian dijadikan satu prompt gitu ya. Prompt yang lebih baik, intinya seperti itu. Baru kemudian diserahkan ke generator. LLM membaca prompt yang barusan tadi ya untuk menghasilkan jawaban yang didasarkan hanya pada fakta yang ada di dalam dokumen referensi ya, di dalam database-nya. Nah, jadi di balik kecanggihan era G ini ya terdapat yang namanya vector space. Ya, ini mungkin teman-teman perlu belajar aljabar linier atau semacamnya untuk bisa memahami ini. Jadi kalau kita mau di bidang AI dan seterusnya, mau nggak mau kita harus belajar matematika. Saya dulu antipati sama matematika, saya nggak pintar matematika. Matematika saya 5, gitu kan ya. Tapi mau nggak mau tetap harus belajar. Intinya seperti itu. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Matematika saya 5, gitu kan. Apalagi kalau kalian, harusnya pasti lebih baik lagi, gitu kan ya. Jadi setiap teks ini diubah menjadi sebuah vektor gitu ya. Vektor yang berisi deretan angka gitu ya. Dalam ruang multidimensi. Makanya biasanya kita bisa memilih, kadang juga ada integer, ada FP16, floating point, ada FP32 dan seterusnya. Intinya ini menjadi vektor angka. Nah, sistem kemudian mencari kedekatan makna menggunakan kalkulasi matematika yang kita kenal sebagai cosine similarity. Ya, ini mungkin secara matematis nggak akan saya beritahukan, gitu ya. Tapi sebenarnya gampang, gitu ya. Nah, embedding ini menangkap makna semantik, bukan hanya kata kunci, bukan hanya kemunculan belaka, tapi juga melihat posisi, kemudian kemunculan kata yang bersama-sama sering muncul dan seterusnya. Jadi query HP murah terbaik ini akan cocok dengan smartphone affordable yang berkualitas. Jadi dia akan tahu makna semantik seperti ini. Meskipun nggak ada kecocokan yang exact. Kalau kita lihat nggak ada kata-kata smartphone sama HP kan nggak sama. Gitu kan ya. Murah sama affordable juga nggak sama dan seterusnya. Jadi hasilnya ini dengan embedding itu ternyata bisa meningkatkan recall. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah belajar supervised learning, precision recall itu umumnya selalu naik, gitu kan ya. Kalau precision naik, recall-nya juga naik. Tetapi kalau di information retrieval ini enggak. Ini kebalikan biasanya. Precision naik, tapi recall-nya turun. Atau recall-nya naik, precision yang turun. Jadi seperti itu biasanya. Nah, jadi untuk meningkatkan akurasi dari REC ini, kita bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. Jadi ada tren gitu ya dari yang naif REC-nya gitu ya. Kemudian yang sekarang ada agentic REC. Ya, ini sekarang kan lagi rame ya yang namanya agentic AI dan seterusnya. Nah, ini juga akan kepake sebenarnya. Jadi tren terbaru ini melibatkan yang namanya re-ranking. Jadi membuat pemeringkatan baru gitu ya. Jadi di retrieval, biasa information retrieval itu ada yang namanya ranking, gitu kan ya. Ada peringkat. Di sini setelah selesai di re-ranking, gitu kan ya. Jadi menggunakan model AI kedua yang lebih cerdas untuk menyortir, gitu ya. Menyortir ulang dan juga mengurutkan 10 hasil teratas agar informasi yang paling tepat itu berada di posisi yang pertama. Nah, jadi di sini kalau kita lihat agentic REC gitu ya, sistem REC masa depan ini tidak hanya mencari sekali tapi juga akan secara iteratif. Ya, jadi AI bertindak sebagai agen yang bisa dekomposisi, ya self correction dan juga iteratif retrieval. Jadi kalau dekomposisi dia memecah pertanyaan sulit menjadi beberapa sub pertanyaan,
Kalau self correction dia memeriksa apakah dokumen yang ditemukan ini sudah benar-benar menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian kalau belum ketemu jawaban yang benar, dia akan mencoba mencari lagi, gitu ya. Mencoba melengkapi jawaban yang dirasa kurang lengkap. Ini ada beberapa jenis gitu ya. Tradisional reg ini ya dimulai dari enggak muncul di sini ya. Jadi dari dokumen kita cari, kemudian kita encode ke embedding model, setelah itu masuk ke vektor database. Query juga sama, kita vektorisasi dulu, kita cari ke vektor database, kita cari kesamaannya, baru kemudian kita gunakan LLM gitu ya untuk menggabungkan tadi. Hasilnya adalah satu final response. Ini kalau di RAG yang biasa. Tapi kemudian muncullah agentic. Akhirnya kalau kita lihat di sini ada beberapa agen untuk menuliskan query. Mungkin juga apakah kita perlu info baru atau tambahan gitu ya. Nanti kalau ada info tambahan, ada agen lain. Misalkan mencari ke web atau mungkin ke sumber lain. Ya. Kemudian nanti dituliskan ulang gitu ya prompt-nya. Sampai kemudian dapatkan respon, dicek lagi. Responnya relevan atau enggak. Kalau enggak relevan, ulang lagi. Gitu kan, dan seterusnya. Kalau sudah relevan, baru akhirnya dikasih final response. Jadi seperti itu. Yang kita kenal mungkin saat ini ya, yang sering kepake agentic kan ya bisa pakai N8N dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ada juga dari Microsoft itu salah satunya adalah Graph Rag. Ya, jadi menggunakan knowledge graph, the entities and relationship. Nyarinya juga di sini. Gitu ya. Jadi ini juga bisa memperbaiki hasil dari rag itu tadi. Oke, jadi kalau teman-teman belajar struktur data, gitu kan ya, makanya diajarkan tentang graph. Karena graph ini dipakai di banyak hal, gitu ya. Kadang kita nggak kepikiran, gitu ya. Kita taunya buat apa sih graph dan seterusnya, buat apa belajar tree dan seterusnya, padahal itu kepake. Selama kita tahu bagaimana memasukkan pengetahuan itu tadi. Gitu ya. Jadi yang penting dasarnya tahu, baru kepake di mana. Gitu ya. Nah, ini untuk tren cutting edge 2026 ya, ada hybrid search, ini menggabungkan keyword dan semantic search. Ada multimodal RAG gitu ya. Ini juga yang penting, multimodal RAG ini retrieval-nya nggak cuma hanya dari teks tapi juga dari gambar, tabel, chart dan lain sebagainya. Kemudian juga ada agentic RAG, ini bisa memutuskan kapan atau apa yang di-retrieve tadi ya. Bisa self-correcting dan seterusnya. Ada juga graph rag tadi, ada long context model, bisa membaca seluruh buku dalam satu prompt, atau on device, atau edge rag. Sekarang ini kita bisa menginstal Gemini yang di HP, ya, tapi dengan parameter yang kecil, 4 billion atau berapa. Gitu ya. Sehingga privasi data ini di gadget pribadi tetap terjaga. Nah, untuk peluang skripsi S1 gitu ya, sudah banyak toolsnya dan juga dokumentasi kalau kita ingin belajar. Ya, kemudian juga datasetnya mudah didapat, bisa dari Hugging Face datasets, ada dari Wikipedia ID, atau mungkin juga dari data kampus. Pak SP juga pernah bikin dari ya, frequently asked question dari data dari DTI, mungkin juga dari Halo Philcom dan lain sebagainya juga bisa. Ya, atau mungkin bisa crawling sendiri, gitu ya, dari media sosial dan seterusnya. Ini yang jelas relatif mudah anotasi, jadi tidak perlu pakar. Kesulitan kalau kita belajar supervised learning adalah mencari pakar. Analisis sentimen harus cari pakar di bidangnya. Kecuali sudah ada data sekundernya. Jadi kalau data sekunder sudah dilabeli itu gampang, tinggal pakai. Oke. Kemudian tidak perlu GPU mahal. Gitu ya. Saya dulu melakukan pencarian dari 100.000 dokumen gitu ya, yang judul dan abstrak waktu itu pun nggak perlu, ya sudah berapa belas tahun yang lalu ya, berapa puluh tahun mungkin waktu saya S1 itu ya juga masih mumpuni. Harusnya dengan kemampuan sekarang juga masih bisa, nggak perlu GPU yang mahal gitu ya. Kemudian aplikasi nyata itu bisa banyak, entah itu bisa untuk chatbot, FAQ sistem, dokumen QA dan seterusnya, dan scope-nya bisa disesuaikan ya. Nah, jadi peluang untuk skripsi S1 gitu ya, kalau ingin cepat minimal belajar tentang information retrieval yang sederhana. Ya, tinggal domainnya yang dikhususkan mau apa gitu ya. Metodenya bisa pakai TVDF, bisa pakai BM25, nggak perlu yang muluk-muluk. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya, di mana-mana pasti bilang kayak gitu kan ya. Jadi nggak perlu harus
idealis lah kalau menurut saya gitu ya. Yang penting kan selesai gitu ya. Kalau mau lebih idealis nanti S2. Misalkan bisa seperti itu. Ya ini intinya bisa jawab waktu sidang gitu kan ya. Tidak perlu komputasi tinggi seperti GPU, dataset relatif mudah gitu ya. Mudah didapat, bisa crawling sendiri, dan anotasi juga relatif mudah dilakukan, bisa tanpa pakar. Karena siapapun bisa melakukan anotasi gitu kan. Karena kebutuhan informasi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Anak SD bisa pakai Google, gitu kan ya. Makanya akhirnya muncul personalized search engine. Bisa untuk anak SD atau mungkin juga untuk yang di bidang biologi, computer science dan seterusnya, itu bisa macam-macam. Makanya kalau kita nyari conference di bidang IR itu ada track ya, text retrieval conference TREC gitu ya, dari NIST Gov. Itu setiap tahunnya itu pasti akan muncul dan setiap tahunnya banyak tracknya. Ya, jadi seperti kayak SEMeval itu, kalau SEMeval di bidang semantic evaluation, kalau tracknya di bidang text retrieval gitu ya. Nanti pun sebenarnya juga ada di, mungkin sudah nggak ada lagi ya kalau yang di Eropa. Dulu ada juga, ada PAKLI dan lain sebagainya. Kemudian yang jelas semua kayak IR ataupun NLP ini pasti top conference-nya atau semacamnya ini di SEL. Ya, jadi silahkan cari atau baca-baca di conference tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti aja kalau gitu ya. Jadi disimpan dulu aja. Oke, mungkin saya kembalikan ke Pak Wiwit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, keren juga apa yang disampaikan oleh Pak Putra Pandu ya. Biarpun keren tapi saya tambah bingung Pak. Ya ada information retrieval kemudian berkembang menjadi RAG yang menggabungkan IR lama dengan LLM. Supaya apa tadi yang disampaikan ya, salah satunya adalah konteksnya lebih dapat ya dengan adanya RAG tadi ya dibanding dengan information retrieval. Bagi LLM RAG ini juga makin tidak bikin halusinasi ya, karena konteksnya sudah disediakan oleh IR yang lama ya. Nah, terima kasih Pak Putra Pandu, ini memberikan pandangan lebih banyak lagi kepada mahasiswa untuk bisa mencari topik skripsi ya. Jadi nggak ada habisnya lah ya. Kalau di KC itu nggak ada matinya kalau topik skripsi. Tapi kalau ada anak yang milih KC kemudian nggak dapat topik ya berarti dia belum bertemu dengan para narasumber ya. Tadi Pak Putra kan menyampaikan kalau skripsi nggak usah susah-susah, sesederhana apapun pasti akan tidak sederhanakan oleh Pak Putra. Wah jangan gitu Pak ya. Tadi katanya Pak Yudis bilang gini, nggak apa-apa, salah-salah ke saya nanti saya perbaiki gitu ya. Gitu ya Pak Yudis ya. Pak Yudis tuh maut loh ya. Dengan sentuhan Pak Yudis, jurnal bukan jurnal tulisan skripsi itu bisa sekelas Q1 dan Q2. Siapa nih? Dalangnya pasti Pak Yudis itu. Tapi dosen-dosen KC memang punya tangan dingin semua ya. Saking dinginnya membuat mahasiswa bris gitu ya. Gitu ya adik-adik mahasiswa ya. Kita lanjutkan lagi karena waktunya kita makin pendek. Tinggal 2 narasumber. Ini yang berikutnya adalah Bu Indri. Bu Indri ini slide-nya ringkas ya. Pokoknya hubungannya dengan BERT ya. Itu setahu saya Bu Indri paling banyak membahas itu. Monggo Bu Indri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bu Indri ya, yang mungkin belum pernah mengikuti kelas saya. Di sini sebetulnya saya cuma ada 1 slide, izin cuma 1 slide saja. Di sini saya hanya menambahkan saja dari penjelasan Bu Pirana, Pak Putra Pandu. Nah, di sini saya lebih fokus ke penerapan LLM dan Indobird-nya. Kalau misalnya beberapa semester ini itu banyak sekali dari bimbingan skripsi saya yang mengambil topik ini gitu ya. Jadi kita memperbolehkan juga yang namanya kita
menggunakan pre-train, it's okay, nggak apa-apa. Tapi di sini nanti fokus atau arah skripsinya lebih ke arah mana. Nah, di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu nih. Nah, tadi Bu Tirana sudah menjelaskan mengenai apa saja itu LLM ya. Model bahasa berskala besar yang dilatih menggunakan data sangat banyak otomatis. Kemudian di sini kita bisa memahami konteks secara luas dan menghasilkan teksnya secara natural. Jadi kalau misalnya sekarang kita boleh menggunakan yang namanya LLM yang sudah ada ketika istilahnya mengerjakan skripsi gitu ya. Nah, keunggulannya apa sih? Kita bisa memahami konteks yang lebih panjang dan kompleks. Kemudian kita juga mampu menghasilkan teks atau generasi yang natural ya di situ dan kreatif. Kemudian fleksibel juga di sini untuk berbagai macam tugas. Jadi intinya kalau LLM kan cenderungnya mungkin kelihatannya teks gitu ya, padahal sebetulnya tidak hanya teks saja yang bisa menggunakan LLM. Kemudian di sini beberapa contoh tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Tirana. Nah, mungkin kalau di saya itu lebih cenderung ke fokusnya bahasa Indonesia. Nah, di sini banyak sekali dari bimbingan skripsi saya itu yang memakainya Indobird. Kenapa kok Indobird? Karena saya ingin ya kita melakukan penelitian itu lebih fokus ke bahasa kita sendiri saja gitu. Kenapa? Karena itu dari sisi konteksnya, kemudian dari sisi struktural isinya kita jauh lebih mengerti ya. Kemudian seperti mungkin tadi diberitahukan oleh Bu Tirana juga, karena penelitian di dalam bahasa Indonesia itu juga sedikit gitu ya. Nah, jadi intinya ketika skripsi kita mencoba ya di sini menambah sebanyak mungkin penelitian yang memang datasetnya itu menggunakan dataset bahasa Indonesia. Kemudian kalau dibandingkan dengan LLM, apa sih yang namanya Indobird? Nah, kalau di sini Bird itu berarti kan dia memang berbasisnya transformer ya gitu ya. Kemudian model bahasa berbasis BERT yang dilatih khusus pada korpus bahasa Indonesia sehingga lebih memahami konteks dan struktur bahasa Indonesia dengan lebih baik. Jadi kalau misalnya BERT yang ya selama ini ada di penelitian itu bisa digunakan untuk berbagai macam bahasa. Nah, kalau di saya itu dia lebih fokus memang kita hanya menggunakan bahasa Indonesia saja gitu. Nah, di sini keunggulannya apa? Karena memang sudah dari korpusnya adalah bahasa Indonesia, sehingga bisa lebih paham konteks bahasa Indonesianya, kemudian kuat untuk pemahaman teksnya, lebih akurat untuk tugas NLP bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebenarnya model-model yang sudah bisa atau sudah siap digunakan gitu ya. Jadi di sini mulai dari Indobird Base, Indobird Large. Nah, ada banyak sekali istilahnya dataset yang bisa kita gunakan menggunakan Indobird ini juga. Kemudian kalau perbedaan utamanya dari beberapa keunggulan LLM dan Indobird bisa kita simpulkan sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia memang sudah spesifik fokus ke satu bahasa tertentu, otomatis hasilnya yang memang itu jauh lebih bagus di bahasa itu saja. Nah, akan tetapi di sini kita mencoba ya memperkaya yang namanya penelitian di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau misalnya sinergi dari LLM dan Indobird-nya itu apa sih? Nah, kita itu ingin mencoba menerapkan ini semua itu ke berbagai macam spek bahasan gitu ya. Kalau misalnya dari topik skripsi itu kan kita tidak perlu yang luas-luas ya. Kita cukup fokus ke satu topik tertentu. Itu juga sudah jauh lebih bagus. Ya, di sini contohnya kita bisa menggunakan di chatbot dan asisten virtual. Nah, mungkin versi yang paling simpel saja sih ya. Kemarin, tapi mungkin sudah beberapa tahun yang lalu sih ya. Kalian pasti punya buku panduan akademik, pedoman akademik yang mungkin dibagikan itu ketika awal masuk kuliah. Nah, apakah kira-kira kalian akan membaca semuanya?
Kan kayaknya enggak. Nah, kita mungkin bisa lebih fokus kalau misalnya di sini itu si pedoman akademik itu punya yang namanya asisten virtual untuk mempelajarinya. Jadi kalian nggak perlu baca, cuman tinggal untuk lulus tepat waktu, saya harus mengambil mata kuliah apa saja sih gitu. Nah, kan di situ sudah di suggestion ya. Nah, oh iya, semester berapa? Nah, di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan tambahan. Nah, simpel aja gitu dari kasus-kasus yang mungkin kita hadapi saja. Ya, itu sebetulnya sudah bisa kita jadikan penelitian khususnya di topik skripsi. Kemudian analisis sentimen. Nah, di sini saya sampai dibilang adalah Bu analisis sentimen gitu ya, karena sebagian besar dari mahasiswa yang saya bimbing topiknya itu saja gitu ya. Nah, bukan Bu sentimen ya, bener, bukan Pak. Nah, mungkin simple gitu ya kelihatannya ya, ada positif, ada negatif, selesai analisis sentimen. Makanya banyak sekali mahasiswa yang ngambil topik itu. Nah, tapi di dalamnya kan tidak sesederhana itu juga gitu ya. Kita bukan hanya sekedar klasifikasi untuk jadi positif sama negatif gitu ya, tapi di dalamnya kita bisa meneliti banyak gitu ya. Nah, contohnya apa? Kita bisa meneliti dari aspek mana saja sih ya dari dokumen itu yang perlu kita fokuskan gitu. Jadi kalau misalnya anggap saja yang kemarin itu pakai datanya adalah data-data hotel di Traveloka gitu ya. Nah, di situ kita mengklasifikasikan positif. Nah, kenapa? Padahal ternyata ya meskipun dia ratingnya bagus, kemudian kalau misalnya kita lihat atau kita klasifikasi itu ya banyak yang positifnya, tapi ternyata ada juga area pelayanan yang ternyata itu nilainya malah rendah gitu. Nah, itu kadang yang tidak kita sadari gitu ya ketika kita membaca suatu review. Nah, kelihatannya oh ini banyak yang positif gitu, enggak. Tapi yang dibutuhkan ya oleh manajemen hotel itu sebetulnya adalah aspek mana sih yang masih tidak mendapatkan yang namanya positif review gitu ya. Jadi nanti pihak hotelnya itu masih bisa untuk memperbaikinya. Kemudian di klasifikasi teks itu Indobird juga bisa pakai gitu ya. Kita bisa pakai Indobird sebetulnya. Nah, di sini kalau klasifikasi teks ya seperti kalian tahu, kalian nanti akan mempergunakan buat apa saja. Nah, ada banyak sekali dataset dalam bahasa Indonesia ya yang cocok untuk klasifikasi teks ini juga. Kemudian ada juga ringkasan teks. Nah, di sini LLM itu juga sebetulnya mampu untuk merangkum teks yang panjang. Jadi kalau misalnya kalian disuguhi dengan dokumen yang panjang sekali, pasti akan kecenderungan tidak membaca secara keseluruhan. Nah, ketika kalian ingin membacanya ya sebetulnya inti ya dari dokumen tersebut kan ringkasan. Nah, alangkah lebih baik kalau semua informasi itu bisa kita peroleh langsung lewat ringkasan saja tanpa perlu membaca secara keseluruhan. Kemudian di sini Q&A atau pencarian informasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putra Pandu ya dengan lebih jelas, mungkin saya skip aja. Dan moderasi yang namanya konten. Nah, di sini banyak juga ya dari bimbingan skripsi saya itu yang datasetnya pasti dari media sosial gitu ya. Nah, media sosial itu bukan hanya analisis sentimen sebetulnya ya yang harus kita olah, akan tetapi ada banyak sekali dataset lain itu yang juga butuh kita teliti gitu. Jadi kalau misalnya ujaran kebencian dalam bentuk seperti apa? Nah, kemudian apakah kita cuman boleh bilang positif sama negatif kan enggak? Kalau namanya ujaran kebencian semuanya ya negatif gitu kan ya. Nah, tapi kita di sini butuh gitu untuk melakukan klasifikasi lagi, kira-kira dia lebih banyak fokusnya kemana. Kemudian mungkin juga kita bisa melakukan topik modeling kira-kira dari
ujaran kebencian dalam range waktu tertentu, itu dia mengenai topik apa sih yang lagi trending sekarang. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan penelitian khususnya untuk skripsi. Ya, simple-simple saja. Semuanya dataset pasti mudah untuk kita dapatkan sebetulnya. Bahkan kita tidak perlu mencari dari repositori pun gitu ya. Nah, kita sebetulnya bisa mencari dataset sendiri. Dan sekarang ada banyak sekali, tidak perlu untuk melabeli sendiri kan ya, yang sekarang ya kita bisa meminta bantuan banyak sekali tools atau kita pakai algoritma saja, kita pakai program untuk bantu melabelinya gitu. Nah, mungkin itu saja sih ya sekilas dari saya, karena tadi sudah banyak dibahas oleh narsum sebelumnya. Nah, di sini mungkin pesan saya ya, ketika kalian untuk mengambil skripsi, jangan mikir yang terlalu tinggi, betul sekali. Yang penting kan dataset itu bisa kalian pelajari betul dan bisa selesai tepat waktu, gitu saja. Baik, itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si paling sentimen. Ya, terima kasih. Bu Indri ini jejak rekamnya dikenal sebagai ini Master of BERT ya. Apa Bu? BERT itu bidirectional encoder representation transformer. Berarti mirip dengan saudara kandung sama ChatGPT ya Pak ya. Kan sama-sama transformernya ya. Cuma beda tugas ya. Yang satu encoder, yang satu decoder ya. Saya dulu kalau tape tuh encoder, decoder ada. Atau elektronika, sekarang fungsinya jadi lain ya. Kalau decoder itu generatif AI itu ya. Saya kurang paham juga sih. Tanya sama Pak Yudi sama Bu Indri nanti ya. Jadi ini salah satu sub bidang penelitian yang ada di KC juga yang nggak kalah kerennya ya. Semua keren-keren. Saking keren semua, akhirnya mahasiswa bingung memilih ini. Tak pilih sing endi gitu ya. Pengennya semua, tapi nggak usah. Ya, adik-adik mahasiswa harus paham bahwa adik-adik mahasiswa punya keterbatasan waktu. Sekarang kalau sudah semester 8 itu sakaratul maut berarti. Ya, sudah harus begitu mikirnya ya. Kalau semester 7 itu ya nazak ya, sudah mulai iling-iling sakaratul maut ya. Harus ingat itu ya. Kadang-kadang dosennya yang nggak ingat, itu masalah itu dosen pembimbingnya. Itu ya. Yang terakhir ini diletakkan di paling belakang karena beliau paling senior dan beliau adalah profesor perempuan kedua dan profesor ketiga di Wilkom ini ya. Ini sebentar lagi disusul profesor keempat, mungkin Pak Yudis ya. Ya. Beliau ini, monggo Bu Lailin. Jadi beliau ini banyak jejak rekam pada bioinformatik. Salah satunya adalah urusan dengan DNA ya. Mungkin adik-adik mahasiswa sulit membayangkan gimana DNA bisa dihubungkan dengan NLP ya. Semua itu bisa dinyatakan dalam bentuk teks ya. Nah ini teks itu sebenarnya sejatinya simbol ya. DNA itu juga simbol. Nah ini Bu Profesor Lailil ini paling ahli di sana. Kita akan dengarkan pemaparan beliau supaya kita nambah pengetahuan dan semangat baru untuk memilih topik di dalam skripsi kita nanti. Monggo Bu Lailil, waktu kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini cuma singkat saja ya, karena waktunya juga udah habis ya. Ya paling 5-10 menit saja. Sebenarnya saya tadi dikatakan Pak Wiwit ahli DNA, saya juga enggak ya. Sebenarnya ini juga apa ya, bukan kebetulan juga, karena semuanya di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Semua itu sudah digariskan. Kenapa kok saya larinya ke bioinformatik? Semuanya kan serius ke sana juga ya, lebih ke arah metode dan sebagainya. Kalau saya ini agak santai. Kalau nanti ada perhatikan di sini nanti, oh ternyata kok cuma gini aja ya isinya.
mudah sekali ya kalau Anda lihat nanti di dalamnya. Ternyata cuma sebagian kecil dari metode-metode yang mungkin dipaparkan tadi, mulai dari Bu Dirana, Pak SP, apalagi Pak Putra tadi ya, RAG dan sebagainya. Di sini nanti apa sih cuma sebagian kecil dari di situ. Sebenarnya saya juga dulu itu di text mining juga ya, tapi terus gara-gara masuk S3-nya itu ya yang saya berpikirnya pragmatis saja, yang ada di sini apa ya udah saya lakukan di situ. Saya cuma ambil objeknya aja terus saya kait-kaitkan ya. Jadi tadi yang dikatakan Pak Wid benar ya. Bagaimana bisa terkait ya antara DNA dengan NLP. Itu kalau NLP itu kan lebih ke arah bahasa manusia, kalau di sini bahasa biologi ya. Jadi DNA itu yang dikatakan sebagai bahasa biologinya itu. Nah, kita merepresentasikannya mirip, kita kaitkan dengan yang bahasa manusia itu tadi ya, semacam itu. Dan kebetulan saya juga beberapa penelitian ya itu juga menggunakan representasi itu bisa tembus ke alhamdulillah ke beberapa jurnal ya. Cuma sedikit aja memoles ya, istilahnya di feature engineering-nya aja menggunakan metode yang ada di NLP termasuk embedding dan sebagainya. Nah, ini kaitannya biologi yang dikatakan bisa dibaca sebagai data ya, biologi bioinformatik itu dia yang mana saat ini itu kan bagaimana kita menganalisis biologi dengan teknik informatika, tapi di sini kita itu bagaimana bisa membaca biologi itu dengan apa namanya istilahnya merepresentasikan ya, molekul itu bisa dipelajari sebagai suatu model. Nah, dari di sini ya DNA atau RNA ya, yang mana itu dikatakan sebagai string ya. Jadi datanya memang data teks ya. Data teks ya. Semuanya kalau kita katakan untuk metode-metode komputasi itu semuanya kan bisa dikuantifikasi ya. Semuanya dirubah menjadi numerik ya. Apapun itu, apakah teks, apakah itu gambar, apakah itu suara ya, semuanya bisa di numerik ya, dikuantifikasi secara numerik. Namun cara untuk menjadikan numerik itu yang berbeda-beda, itu yang menjadikannya itu hal yang berbeda ya di sini. Nah, salah satu yang penekanannya di sini yang utama ya, ini saya contoh yang saya presentasikan di sini yaitu menggunakan Kamer ya, jadi token dan BPI yaitu ada pairing encoding ya. Byte pair encoding, terus habis itu dilakukan embedding ya. Jadi ada embeddingnya juga ya di sini, baru digunakan untuk prediksi. Jadi kebanyakan kan memang digunakan untuk prediksi ya. Kalau kita permasalahan yang di dunia nyata itu kebanyakan ke arahnya klasifikasi ya, prediksi, deteksi dan sebagainya. Itu juga di sini ya, prediksi apa ya. Jadi di sini untuk mengantarkan ke riset ya, bukan pakai tools AI apa ya, tapi dari pertanyaan biologisnya diubah menjadi fungsi machine learning yang jelas untuk apa ya, di situ untuk digunakan membantu analisis biologinya. Nah, kenapa sih topik ini menarik untuk skripsi ya? Jadi saya juga dulu saya jadikan disertasi juga ya, karena saya di biologi ya, tersesat di sana ya. Akhirnya saya juga ngambil nggak mau ya ngambil ke situ ya, biar dipas-paskan lah ya. Kalau kita nggak ingat kan juga nggak boleh. Akhirnya juga yang ada di situ ya. Terus dikaitkan dengan ada mesin learning-nya. Ini saya di domainnya, masalahnya di datasetnya. Nah, kebetulan kalau adik-adik nanti tertarik untuk jadikan skripsi, dataset itu banyak sekali ya. Ini publish ya, NCBI atau QSRA, BLAST, PubChem ya, AlphaFold, DB dan sebagainya. Ya itu tantangan awalnya itu memang dari data crawlingnya ya, data crawlingnya yang banyak tadi itu kita nggak mungkin ambil begitu saja, tapi mungkin di bagian mana itu yang salah satu effortnya juga di situ ya. Jadi dulu saya menggunakan 2 dataset ya, data sequence DNA yang diambil di database virus ya, itu tapi nggak bisa langsung ambil begitu saja, ambil masuk dalamnya di remarknya, habis itu jadi ada istilah ada NER-nya juga ya untuk masih crawling data. Habis itu tantangan kedua yang di GEO pakai data microarray, itu data numerik ya. Nah, itu juga tantangannya di dimensinya. Itu juga waktu crawling data itu saya belajar sendiri. Ini maksudnya apa sih? Tanya sana sini, di biologi pun nggak ada yang mengerti microarray itu apa. Akhirnya saya
hampir putus asa, nanya ke promotornya, suruh, waktu itu promotor saya itu lagi visiting di Jepang ya, suruh autodidak. Nyari di dosen-dosen itu juga nggak ada karena mikroore itu biayanya cukup mahal ya. Akhirnya ya menemukan, pokoknya menemukan dosen di UB sini ada ya. Meskipun nggak secara langsung proses mikroore itu seperti itu. Nah, itu salah satu datasetnya. Karena kunci yang ada kalau kita penelitian di Filkom ya, itu kan kuncinya harus ada di data. Kalau nggak ada data nggak bisa jalan ya. Terutama kalau di lab kita ya, komputasi cerdas. Kecuali kalau Anda di lab SI atau apa mungkin nggak perlu data mungkin ya. Kalau kita harus ada di data, udah ada, udah aman ya. Tapi ketika kita sampai saya ada juga waktu nyari data sequence karena menggunakan data SNP ya. Jadi itu sampai 3 bulan saya mencari data di papernya itu menyantumkan di situ-situ ya. Saya cari itu nggak ketemu ya. Nanya yang mengasih judul saya itu seperti itu ya, udah dapat hibah tapi datasetnya belum dapat kan juga ini ya, khawatir ya. Nanti suruh kembalikan gimana ya dananya tadi. Akhirnya ya itu permasalahannya di data. Tapi kalau kita udah datanya udah hampir aman. Yang kedua setelah udah data ini udah tersedia, udah ada. Terus nanti kalau mungkin ada permasalahan di data bisa konsul ke saya kasih info ya di mana-mana. Terus metode yang digunakan ya bisa pakai mulai dari machine learning biasa juga bisa ya, NLP yang relevan juga bisa. Jadi seringkali di ini ya dataset yang di sini itu permasalahannya itu di sininya ya, di fitur atau di dimensinya yang tinggi, tapi datasetnya cuma sedikit, apalagi kalau data array datanya itu cuma 30, 10 padahal fiturnya banyak puluhan ribu ya. Misalnya sehingga cuma machine learning aja cukup ya. Tapi kadang ada yang masih belum cukup ya machine learning karena perlu dilakukan enhance lebih lanjut ya, sehingga perlu pakai deep learning ya lebih lanjut lagi. Ini ada tokenisasi, embedding, transformer dan sebagainya. Ini kebanyakan itu lebih ke arah yang di preprocessingnya ya. Jadi kita main-mainnya di preprocessing. Dapat nyatanya S-nya untuk biomarker ya. Biomarker itu istilah di sana, kalau kita itu istilahnya fitur selection ya. Jadi fitur mana yang biasanya berkontribusi ya, yang signifikan. Di sana itu istilah biomarker. Diagnosis awal ya, tingkat risiko ya, drug discovery dan personalized medicine. Nah, ini dogma pipeline dari data, mulai dari data sequence ya, ekspresi dari RNA ya, bisa juga untuk struktur protein ya, prediksi ya, fungsi protein, bisa juga untuk pathway network ya, sampai juga phenotype penyakit ya. Ini terkait dengan pernyataan informatikanya bagaimana sequence tersebut dirubah menjadi fitur. Jadi tadi permasalahannya di situ. Dari sequence tadi fitur yang bisa dikenali oleh algoritma komputasi atau mesin cerdas itu seperti apa ya. Itu merubahnya itu yang menjadi effortnya itu sebenarnya di situ ya. Model apa yang belajar konteks dan sebagainya. Ini belajar pertanyaan biologinya, gen apa, protein apa, motif mana, jadi sampai mencari kira-kira orang yang terkena misalkan cancer ya, breast cancer itu memiliki motif DNA ya. Biasanya istilahnya motif ya, kalau kita itu sequence pattern ya. Kita bisa menggunakan pakai metode sequence pattern mining dan sebagainya. Itu sequence DNA seperti apa ya, motifnya seperti apa. Jadi kadang-kadang istilah kita sama sana itu agak berbeda tapi maksudnya sama ya. Kita harus juga paham gitu. Jadi data publik dan baseline-nya dan juga validasi biologisnya itu juga penting. Jadi kita nggak boleh mengoverclaim ya dari yang hasil penelitian kita ya secara komputer seperti itu ya, hasil komputer itu kita langsung overclaim, gen ini ya, tapi kita harus kembalikan lagi ke yang si expertnya, yang di orang ahli biologinya, apakah memang gen itu yang berpengaruh dan sebagainya. Jadi nggak langsung di overclaim. Kita cuma istilahnya menyatakan aja ya, ini nilainya seperti ini, signifikansi kita dekati dengan pakai metode-metode statistik dan sebagainya. Nah, ini analoginya ya NLP ketika DNA sebagai bahasa biologis.
ada berbagai macam ya, kalau diperhatikan dari kalau bahasa manusia kata, kalau di sini bahasa genomik nucleotide ya, TGC dan sebagainya, ada kamer dan sebagainya, kalimat terus kan DNA. P-nya di sini untuk mencari promoter atau enhancer ya, variannya apa, regulasinya apa. Jadi kadang kalau di biologi itu kita nggak bisa melakukan semacam, kita lakukan sekarang kan lagi ngetren pakai GAN ya, di generate dari sekuens DNA. Ternyata di situ ada artinya sama, kalau kita huruf ya, kita susun itu menjadi satu kata, itu menjadi satu arti kata, ada artinya ya. Begitu juga kalau di sekuens DNA ya, ATGC 3 basal itu mengandung satu kodon dan sebagainya, sehingga tidak bisa dilakukan ini di generate begitu saja ya. Pernah saya lakukan seperti itu ya, hasilnya malah rendah ya hasilnya, karena generator separator itu kan cuma dia membangkitkan, memperbanyak data dengan berbasis noise itu ya, habis itu dipisahkan ya, yang paling mendekati itu yang dipakai. Nah, ini juga ada, kalau tadi ada bird ya Bu Indri tadi, ini juga ada ya GLM dan eDNA birds ya. Ini genomic language model ya. Ini model bahasa yang dilatih pada sekuens DNA atau RNA ya. Jadi nanti DNA-nya itu nggak langsung dipakai, tapi tadi ya di kamer dulu ya. Kamernya juga ada, caranya ada pakai windowing ya, 1, 1, 3, 3, 3 diambil, terus habis itu dirubah di embedding, dirubah ke vektor ya, vektor untuk bisa diteruskan ke proses selanjutnya. DNA bird ini juga contoh GLM berbasis transformer atau bird ya. Ini token DNA diproses secara bidireksional untuk menangkap konteks dari kiri ke kanan. Ini contohnya dari raw data ya, raw DNA, seperti itu dilakukan tokenisasi, dirubah menjadi kamer, jadi nanti kemunculannya 33 basal tadi itu di frekuensinya dihitung berapa ya, terus habis itu di convert menjadi embedding vektor ya, baru dilakukan transformer konteks dan dilakukan classifier ya. Itu hasilnya memang lebih bagus dibandingkan dengan yang tadi dikatakan sintaktik kayak nah saya lakukan, saya bandingkan ya antara semacam kayak tadi yang dikatakan Pak Putra ada TF-IDF ya. Pernah juga saya lakukan ya DNA, saya lakukan pakai perhitungan TF-IDF, one hot juga ya, terus bandingkan dengan hot embedding. Yang paling bagus memang hot embedding ya. Nah, ini ilustrasinya ya, mungkin untuk melakukan tokenisasi dengan kamer ya, TG ini 3 diambil geser satu, posisinya di mana, jumlah token berapa, sehingga menjadikan jumlah tokennya itu berapa. Ini banyak sekali ya, ini sampai embedding prediksi, sampai classifier sederhana, sampai ditemukan hasil ini yang menyatakan itu sebagai promoter atau tidak. Jadi mulai dari data raw, data DNA sampai untuk classifier. Ini ekosistem data dan tools ya, bisa dipakai, dia ada pakai lewat Q, ada SRA, ada. Nah, BLAST ini salah satu toolsnya. Dulu pernah saya kembangkan juga BLAST ini kan untuk alignment dari, biasanya kalau individu, 2 individu ya, yang sama identik itu ketika dia memiliki homolog ya, lebih dari 80% misalnya. Nah, ketika menggunakan BLAST itu terbatas ya, dia menggunakan berbasis dynamic programming ya, cuma berapa sequence ya. Misalnya dikembangkan bisa lebih dari situ. Ini bisa PubGen ya, dataset pakai GIN, bisa juga anotasi. Jadi ada macam-macam, bisa lewat kamer, ada juga yang melalui anotasi. Dari sekuens DNA tadi dianotasi ya. Ini anotasi dari varian DNA-nya tadi ya, sehingga menghasilkan cuma berapa fitur. Dari yang panjang tadi ya, jutaan ini ya, jutaan karakter ya, sekuens itu jadi cuma berapa fitur. Intinya cuma itu aja sih sebenarnya. Jadi mudah sekali ya, kalau mau tertarik silakan. Saya juga banyak penelitian, kalau mau tertarik bisa ketemu saya. Jadi ini ada yang, karena saya lebih sekarang mengembangkan ke arah multimodal ya, multimodal dataset ya, yang inginnya ke personalize ya. Biasanya personalize kan dihubungkan dengan DNA, salah satunya pakai DNA, gambar dengan ini ya, ada yang teks dengan ini dan seterusnya. Jadi untuk ini
bisa digunakan untuk apa saja biasanya ya, untuk deteksi penyakit juga bisa ya, untuk kadar ekspresi gen ya kita menggunakan regresi ya. Jadi dari yang tadi untuk preprocessing datanya pakai NLP tadi ya, terus untuk tujuan akhirnya untuk klasifikasi, untuk misalnya classifier ya pakai metode klasifikasi untuk deteksi penyakit, untuk ketika untuk mengetahui kadar ekspresi gen atau kadar albumin ya, atau kadar apa misalkan ya, berarti kan angka-angka continuous ya, kita pakai regresi ya, Bayesian clustering, atau mungkin untuk kedekatan misalkan kemarin yang waktu COVID itu ya, kira-kira antara apa virus ya, virus varian virus COVID ya, SARS-CoV-2 itu di wilayah ASEAN ya, mana yang paling dekat atau memiliki filogenetik seperti apa ya. Kayak itu berarti deskriptif, kayak clustering, hierarchical dan sebagainya. Biomarker yang penting ya atau signifikan pakai feature selection ya, interaksi protein dan obat ya. Kadang ada PPI di protein dengan obat itu ada yang berinteraksi ya, yang positif atau negatif, atau menjadi toksik atau menjadi yang bisa mematikan atau malah menyembuhkan ya. Ini juga bisa motif sequence dan seterusnya. Banyak sekali ya. Ini tadi contohnya ya. Ini kasus kedua varian prediction ya, sama aja. Nah, intinya sama ya. Sampai sini ini drug discovery juga ya, aplikasi tinggi. Jadi banyak sekali ya. Tadi bisa untuk pakai NER juga bisa ya untuk mengetahui mana. Ya. Nah ini dari deskripsi ya, permasalahan ditentukan apa ya, datanya bisa dia di situ biasanya nanti di misalkan ya di salah satu portal misalnya di NCBI itu ada lengkap, di situ ada datasetnya, ada artikelnya, ada, jadi terus juga misalkan kita ingin yang sudah diteliti apa ya di situ, kita ingin melihat kelemahannya apa, bisa tidak di situ lengkap ya. Terus habis itu kita ingin representasikannya seperti apa ya, pakai kamera, one hot atau embedding atau deskriptor atau graph ya, algoritma yang kita gunakan apa ya, validasinya apa ya, sampai di situ uji statistik ya perlu ya, kita nggak cuma sekedar menghasilkan begitu saja ya, termasuk SPNP AI, tapi kita perlu juga uji signifikansi ya, uji statistik ya. Ini tahapannya kalau mau melakukan riset ya, pilih masalah dan datasetnya ya, dipastikan ya, masalahnya apa, datasetnya ada ya. Terus itu kita di literatur, preprocessing, coding, training ya, yang baseline-nya apa ya. Terus kita improve ya. Kalau S1 mungkin enggak terlalu ya, improvement model ya boleh lebih bagus ya, kalau enggak apa ya. Evaluasi lengkap, intervensi biologis dan mungkin paper atau proposal. Ini bisa diambil kesimpulan DNA atau RNA protein bisa dianggap sebagai data ya. NLP merupakan kerangka tokenisasi embedding dan konteks. JLM atau in-depth itu peluang res untuk sequence prediction ya, untuk prediksinya. CBI atau tools public membuat skripsi validasi biologis yang dan reproducibility ya, yang mana digunakan untuk pembeda. Dari saya karena waktunya udah. Terima kasih Bu Profesor Lailil ya atas sharingnya yang memberikan pandangan makin beragam, dan kita bisa menyimpulkan bahwa NLP secara khusus dan kecerdasan buatan atau sistem cerdas itu bisa dihubungkan dengan berbagai macam persoalan ya. Tadi Bu Lailil sudah ditarik ke biologi atau bioinformatik ya, keahliannya. Ini mungkin sudah mulai banyak dihubungi oleh teman-teman kedokteran, biologi untuk menjadi pembimbing malahan ya. Kalau di kedokteran itu menjadi bisa jadi ilmu faal, patofisiologi ya, itu tarik ke sana. Bu Tirana tadi sudah bekerja sama dengan Hikes ya Bu ya. Itu. Jadi kesimpulannya kan kita itu sebagai partner yang bisa dengan bidang lain ya. Ini nanti ada peternakan, kalau urusan DNA kan bisa ditarik kemana aja itu ya. Nah ini
Seperti itu pemaparan dari para narasumber yang luar biasa, karena waktunya pendek ya, sudah kelebihan ya. Harusnya jam 11 kita sudah selesai. Mungkin saya kasih kesempatan satu pertanyaan singkat saja, yang jawabannya juga harus singkat. Monggo kalau ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, silakan. Ini anggota Lab KC ini ya. Tes. Mungkin pertanyaan dari saya sendiri lebih ke arah permasalahan NLP di bahasa Indonesia sendiri. Salah satu metode sekarang kan penelitian di bahasa Indonesia masih berfokus pada bahasa Indonesia yang spesifik bahasa Indonesia aja gitu, monolingual. Seperti yang pernah saya tahu tuh Indobird sama Indobird Tweet, misal contohnya itu masih dilatih dengan data yang full bahasa Indonesia aja. Masih belum bisa menangani mungkin bahasa Indonesia yang campuran gitu. Mungkin digabungkan ke bahasa lokal, atau enggak paling umumnya kalau generasi sekarang tuh Gen Z bahasa Indonesia sama Inggris dicampur-campur gitu. Terutama itu banyak muncul di sosial media. Sedangkan anak sentimen kan biasanya fokus di sosial media yang bahasanya biasanya campur-campur tersebut. Itu mungkin penanganannya seperti apa ya? Terima kasih itu pertanyaannya. Nanti saya lempar ke siapa ini? Pak Rizal SP atau Bu Indri atau ini? Jadi yang ditanyakan gini ya, Pak Rizal atau Bu Indri, Bu Tirana. Jadi yang ditanyakan kan selama ini penelitiannya Indobird adalah bahasa baku, padahal kalau mau melakukan sentiment analysis mungkin salah satunya itu adalah berhadapan dengan data bahasa Indonesia yang enggak baku, gitu ya, bahasa slang gitu ya, WK, itu ya. Anjir, ya gitu kan biasanya ya, kayak gitu. Nah, monggo Bu Tirana. Bagus pertanyaannya, karena ini juga dialami beberapa bimbingan saya. Jadi kita biasanya itu ada dua versi. Apakah mau yang multilingual, ya jadi intinya bahasa Indonesia campur dengan yang lain, itu nanti bisa ditangani, ataukah kita fokus memang ke yang bahasa Indonesia saja gitu. Jadi kalau misalnya yang multilingual itu masih tetap bisa, tetapi penanganannya itu adalah ada algoritma lagi ya tambahan untuk melakukan preprocessingnya. Itu kemudian yang di Indobird itu memang ya karena dia fokus di bahasa Indonesia, jadi kita nggak bisa menggunakan Indobird murni gitu. Jadi nanti akan ada beberapa tambahan ya yang harus kita sesuaikan dengan fitur apa yang ditambah. Apakah dalam bentuk bahasa tidak baku ataukah ada yang bahasa lain, misalnya bahasa Inggris kayak gitu kan sering ya muncul ya kalau misalnya kita ngambil di datasetnya medsos. Mungkin itu sih jawaban singkat ya kata Pak Wiwit. Nanti kalau misalnya butuh sharing lagi silakan ke saya gitu aja ya. Mending saya dibenci kamu daripada dibenci Allah. Mohon maaf ya Dik ya, karena waktunya sangat pendek kan, kita kelebihan 23 menit. Ya karena memang kita tadi agak mundur. Terus ini nanti kalau mau ada pertanyaan khusus lagi, monggo silakan bertanya ke para narasumber. Nah, pasti beliau-beliaunya akan menjawabnya. Kalau dikacangin bilang ke Pak Yudis ya. Saya dikacangin Prof Lailil. Ya, terima kasih adik-adik semua, tentunya para narasumber yang telah memberikan materi yang luar biasa dan perhatian dari adik-adik itu sangat berarti bagi kami ya, khususnya kalau ada yang baik disampaikan ke teman-teman yang lain biar ngumpul di KC. Kalau ada yang masih buruk menurut kalian tolong disampaikan secara pribadi, nggak usah lewat sosmed ya. Kita selesaikan bersama-sama sambil ngopi dan mendinginkan kepala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada Neural Talk pada semester ke depan ya. Selamat siang.